Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai 16 dengan perikop hiasan kepala wanita. Saya akan membacakan ayat yang ke-13 untuk kita semua. Bunyinya seperti ini. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas ini adalah sesuatu yang banyak membingungkan kita, teristimewa bagi orang Kristen di zaman modern ini. Memang betul bahwa budaya di zaman dulu agak sedikit berbeda dengan budaya di zaman kita sekarang. Namun budaya yang dikembangkan dan yang diminta oleh Paulus dilakukan di sini adalah respon dari kondisi nyata yang terjadi di dalam kehidupan kota di Korintus, di mana di sana berkeliaran perempuan-perempuan yang dalam tanda petik menjajakan dirinya bagi para lelaki. Mereka berkeliaran di dalam kota, menampakkan paras wajahnya agar laki-laki menjadi tertarik. Ini adalah tantangan terbesar bagi orang-orang Kristen. Perempuan Kristen kemungkinan juga akan dianggap oleh orang-orang tertentu kalau tidak menutup rambutnya atau menudungkan rambutnya, mereka akan disamakan seperti perempuan-perempuan yang dalam tanda petik menjajakan dirinya bagi para lelaki di kota itu. Ini bersangkut paut dengan kewibawaan perempuan di dalam gereja. Apalagi ada perempuan di dalam gereja yang ikut bernubuat. Perempuan di dalam gereja yang juga ikut di dalam doa, dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Oleh karena itu, menghindari asumsi yang tidak benar terhadap perempuan-perempuan Kristen di kota Korintus, Paulus meminta agar perempuan yang keluar rumah dan juga pergi beribadah, mereka harus menudungkan kepalanya, agar kewibawaan firman Allah, kewibawaan mereka sebagai orang Kristen senantiasa dapat terpelihara dan mereka terhindar dari tuduhan sebagai wanita yang menjajakan diri bagi kaum lelaki. Demikian juga bagi perempuan-perempuan Yahudi yang berada di luar dari negerinya, mereka memiliki kewajiban juga untuk bertudung kepala sebagai tanda bahwa mereka jauh dari negerinya dan mereka membutuhkan perlindungan dari sesama orang Yahudi yang ada di satu tempat tertentu, sehingga mereka juga bisa dihindari dari berbagai macam mara bahaya, dan kalau ada bahaya dapat ditolong oleh orang Yahudi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita menciptakan budaya untuk menyelamatkan kita ataupun membedakan kita dari satu keadaan yang buruk yang terjadi dalam masyarakat. Kitalah yang membuat budaya itu agar kehormatan kita, kehormatan orang-orang
yang mengikut Tuhan senantiasa terpelihara dengan baik. Tidak selamanya budaya itu negatif. Banyak budaya juga yang bisa menyelamatkan kewibawaan orang Kristen. Salah satunya, perempuan Kristen di Korintus diminta untuk bertudung kepalanya agar mereka tidak dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. Selamat membuat budaya yang baik yang membedakan kita dari orang-orang atau anggapan negatif terhadap diri kita dan juga terhadap kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus menolong kita, memberikan hikmat untuk menjawab tantangan dalam kehidupan kita masa kini. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami di surga, terima kasih atas segala firman-Mu. Engkau mengajarkan kami dalam hal-hal tertentu, kami harus membedakan diri kami, bahkan menjaga wibawa kami, untuk menjaga bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dari orang-orang yang melakukan hal negatif di luar komunitas kami sebagai orang-orang Kristen. Tolonglah kami agar kami hidup dalam budaya yang baik, budaya yang senantiasa melindungi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dengan baik dan tidak dianggap negatif dalam dunia ini. Tuhan, peliharalah kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit, terutama pandemi COVID-19, agar kami semua terpelihara jiwa dan raga kami. Tuhan senantiasa juga menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar dan sakit oleh bilur-bilur dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan berkati pekerjaan dan seluruh aktivitas kami hari ini. Biarlah berkat-Mu senantiasa memimpin hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.